air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti Barley. Izinkan saya ucapkan salam untuk para bapak ibu dosen sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun bapak ibu dosen melihat video rekaman ini. Izinkan saya, Vincentius Gunandi Santoso, untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan konstruksi sambungan bulat utuh berbasis olahan limbah botol plastik air kemasan sebagai alternatif material substitusi. Kita masuk ke bab pertama, bab pendahuluan. Apa sih motivasi saya yang melakukan penelitian? Yang pertama adalah pasti jejak karbon yang dihasilkan dalam industri konstruksi material itu masih besar gitu di Indonesia. Lalu ada juga timbunan-timbunan sampah plastik yang tak terolah. Indonesia sendiri itu masih emisi per kapitanya itu selalu meningkat. Lalu Indonesia juga masuk dalam 12 negara yang bertanggung jawab atas 52% limbah-limbah plastik gitu di dunia. Lalu kita akan masuk ke latar belakangnya. Bagaimana sih mengatasi permasalahan ini gitu? Pencarian bahan bangunan yang ramah lingkungan gitu diakui sebagai salah satu cara alternatif yang bisa meminimalkan atau mendukung gerakan tersebut gitu. Salah satunya dengan menggunakan bahan material lokal yang ramah lingkungan, tak terkecuali bambu gitu. Bambu itu dapat tumbuh dengan kecepatan 3-12 cm per hari yang menyerap karbon dioksida, memproduksi oksigen juga yang besar. Di Indonesia sendiri, iklim di sini itu sangat mendukung gitu dan sangat sempurna bagaimana bambu itu bisa tumbuh. Bambu sendiri itu sudah lama digunakan sebagai material konstruksi bangunan karena memiliki efek penyerap goncangan, kekuatan tinggi, bobot yang rendah, mempunyai fleksibilitas yang tinggi, hemat biaya, dan terbukti menjadi alternatif material konstruksi, khususnya bambu bulat utuh gitu. Lalu kita akan masuk ke peta penyebaran bambu di Indonesia yang saya lihat dari beberapa penelitian itu bambu itu menyebar gitu di seluruh kepulauan di Indonesia. Dari situ saya mencoba untuk melihat gitu apa sih spesies yang bisa dikerucutkan di Pulau Jawa gitu. Dari beberapa literatur yang saya baca, Jawa itu sangat familiar dengan beberapa spesies-spesies bambu yang sering digunakan sebagai material konstruksi itu adalah Dendrocalamus asper sendiri. Dari situ saya mencoba untuk mengkaji gitu bagaimana perkembangan konstruksi material bambu bulat utuh. Bambu bulat utuh atau yang disebut vulkaum atau mungkin beberapa penelitian yang lain itu ada raw bambu, ada round bambu, dan beberapa terma-terma lain yang digunakan penelitian dalam bambu itu sudah berkembang gitu, sangat berkembang dan memantik para peneliti untuk mengklasifikasikan bagaimana konstruksi-konstruksi sambungan itu lebih mudah dipahami secara komprehensif. Dari situ saya melihat bahwa ada 3 aspek dasar yang digarisbawahi dalam setiap klasifikasi tersebut. Yang pertama adalah jenis penyambungnya, lalu kedua adalah bentuk potongan pada ujung bambunya, dan ketiga adalah bahan pengisi untuk ruas-ruas bambunya itu sendiri. Dari situ saya mengkaji sebuah penelitian yang mencoba untuk memetakan bagaimana konektor-konektor konstruksi sambungan bambu itu bekerja ya. Yang paling kiri adalah dari luar fulcrum bambunya, yang tengah itu adalah perpendikularnya, perpotongan eh, ruas bambunya, lalu yang ketiga adalah yang di dalam bambunya sendiri. Nah, dari sini saya mencoba untuk lebih melihat bagaimana perkembangan penelitian-penelitian konektor tersebut. Ini adalah beberapa penelitian yang saya lihat tahun 2018 sampai 2024 dan beberapa tambahan tahun-tahun berikutnya yang signifikan gitu terhadap konektor sambungan konstruksi bambunya. Dari beberapa konektor-konektor yang sudah dikaji lalu diteliti, ini saya melihat ada satu benang merah yang mungkin bisa masuk untuk diteliti lebih dalam lagi. Benang merah itu bisa disimpulkan dalam bagaimana sambungan yang digunakan dalam perkembangan saat ini itu belum sepenuhnya memuaskan. Kinerja-kinerja konektor tersebut itu biasanya kuat tekan. Jarang yang menggunakan tegangan tarik dalam penelitiannya gitu. Juga belum terlihat gitu bagaimana strategi-strategi untuk secara simultan meminimalisirkan dampak lingkungan akibat penggunaan konektor tersebut. Penelitian bambu di Indonesia sendiri juga masih minim dan terfragmentasi. Sebuah material berkelanjutan selalu bisa diproduksi, digunakan, dibuang dengan cara yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang gitu. Untuk menuju sebuah keberlanjutan konstruksi bambu yang lebih holistik, yang lebih komprehensif gitu, terdapat sebuah kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan material daur ulang yang secara lebih taktis gitu.
terhadap konektornya. Salah satunya adalah plastik dari botol kemasan yang sudah lama menumpuk gitu di Indonesia. Karena beberapa keunikan-keunikan plastik tersebut bisa menimbulkan potensi yang baik gitu untuk perkembangan konektor konstruksi bambu. Kontribusinya bagaimana plastik itu bisa mendegradasi lingkungan gitu, ICC mencatat bahwa banyak sekali sampah-sampah yang bermuara ke lautan dan paling banyak adalah botol plastik. Plastik itu mempunyai suatu sifat yang unik, yang bersifat tahan air, lalu ringan dan mudah dibentuk dan fleksibel. Beberapa material sampah plastik air kemasan tersebut sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan digunakan sebagai material campuran, material penggantinya dalam paving beton, campuran mortar, lalu ada perkuatan dinding, insulasi atap, plat lantai struktural, dan lain-lain. Dari sini bisa terlihat bahwa material plastik itu ada potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dikombinasikan dengan konstruksi bambu. Gitu. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan limbah plastik adalah dengan mendaur ulang untuk produk lain agar tidak selalu mencemari lingkungan. Gitu. Ini adalah beberapa kode plastik yang sampai saat ini itu diakui gitu di dunia. Lalu dari situ saya melihat bahwa diperlukan strategi yang komprehensif untuk memitigasi dampak degradasi lingkungan dari Indonesia maupun di Indonesia sendiri, karena itu terus kumulatif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengurangi penggunaan bahan bangunan konvensional dan memperluas bagaimana pangsa pasar terhadap material yang ramah lingkungan. Kita lihat bahwa bambu itu terus berkembang pesat sebagai bahan bangunan dalam 2 dekade terakhir ini dan memiliki potensi untuk bisa dikombinasikan dengan sampah botol plastik air kemasan, di mana bisa meningkatkan umur plastik ini sendiri dalam hal konektornya dan tidak mencemari lingkungan gitu. Dari sedikit pendahuluan tersebut, kita melihat bagaimana masalah penelitiannya gitu. Yang pertama adalah potensi konstruksi sambungan bambu bulat utuh ini dapat dikembangkan lagi gitu secara lebih komprehensif. Lalu dengan metodologi kuantitatif deduktif dan menggunakan pendekatan through eksperimen, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi potensi konstruksi sambungan bambu bulat utuh gitu, yang bisa lebih dikembangkan lagi secara komprehensif, bisa diolah, bisa direpetisi dan direplikasikan sebagai wujud material bangunan ekologis dan berkelanjutan pada lingkungan binaan. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan dan tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah mengukur titik maksimal kuat tarik dan geser yang dihasilkan dari masing-masing spesimen dengan menerapkan olahan limbah botol plastik air kemasan sebagai konektor dan mendokumentasikan secara rinci fenomena yang terjadi. Lalu yang kedua, mengukur tingkat penilaian sambungan konstruksi tadi melalui sistematisasi kemudahan pelaksanaan, keterjangkauan, kekuatan, dan keramaan lingkungan yang nantinya akan dibandingkan dengan material konvensional lain. Lalu yang ketiga adalah mengukur potensi pengembangan, penerapan, dan pengurangan limbah botol plastik air kemasan pada sebuah bangunan yang bisa diadaptasi untuk penelitian ini. Lalu yang keempat ini mengukur tingkat kemampuan kekakuan dan ketahanan sebuah bangunan bambu yang mengadaptasi hasil dari penelitian ini terhadap ancaman gempa bumi dan angin. Lalu kita masuk ke manfaat penelitiannya. Yang pertama adalah manfaat teoritis, pasti mengembangkan probabilitas teknologi material alternatif berkelanjutan, meningkatkan pengetahuan akademik, praktisi maupun pertukangan konstruksi sambungan bambu di Indonesia. Lalu yang kedua, manfaat kontekstualnya adalah meminimalisirkan dampak lingkungan secara signifikan, lalu memberikan usulan pengetahuan gitu bagaimana pengolahan limbah botol plastik ini dalam skala kecil. Lalu kita masuk ke batasan penelitiannya. Limitasi penelitiannya itu mencakup pertama, keterbatasan dana, waktu, dan peralatan. Kedua, ketersediaan limbah botol plastik air kemasan yang konsisten gitu. Lalu keterbatasan dalam teknologi pengolahan limbah botol plastik itu sendiri menjadi material konstruksi. Penelitian eksperimental ini tidak sepenuhnya mereplikalisasikan kondisi di lapangan gitu. Lalu kita masuk ke delimitasi penelitian. Yang pertama, pengembangan konstruksi sambungan ini membatasi pengujian dan implementasi konstruksi sambungan bambu pada skala kecil. Lalu yang kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan variasi bahan baku lainnya. Dan yang terakhir, penelitian ini akan berfokus pada pengembangan konstruksi sambungan bambu tertentu. Kita masuk ke kerangka penelitiannya. Ini kita bisa lihat bagaimana kita masuk ke bab 2 untuk kajian pustaka. Lalu kita masuk ke kerangka literatur. Ada 6 poin dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih dalam lagi. Yang pertama adalah spesies bambu Dendrocalamus asper itu meliputi karakteristik, meliputi preservasi, lalu meliputi sifat fisik, mekanik bagaimana Dendrocalamus asper tersebut.
Lalu sambungan-sambungan konstruksi apa yang dipilih dalam penelitian ini gitu. Ada 3, yang pertama adalah fulfill join, lalu gusset plate join, dan yang ketiga clamp join atau lacing join nantinya. Lalu yang kedua, penelitian ini juga mengkaji bagaimana plastik botol air kemasan tersebut dari ergonomitasnya, karakteristiknya, lalu sifat fisik, mekanik juga, dan pengolahan limbah-limbah plastik tersebut. Lalu poin ketiga adalah penilaian sustainability dari sebuah konstruksi itu dilihat dari kriteria material dan konstruksi yang berkelanjutan. Pertama adalah kemudahan pelaksanaan, kedua keterjangkauan, kekuatan, dan keramahan lingkungan. Lalu poin keempat adalah mekanika teknik dan rekayasa material. Poin selanjutnya adalah konteks kebencanaan di Indonesia. Ini akan sedikit mengulas tentang gempa bumi dan angin ribut atau angin puting beliung. Sedikit SOP, visibility studies terhadap bangunan-bangunan yang tahan terhadap bencana alam gitu. Dan poin terakhir, ini adalah studi presiden. Jadi studi presiden ini digunakan untuk mengimplementasikan adaptasi sambungan konstruksi bambu yang pakai plastik tersebut dalam sebuah bangunan gitu. Ini akan dikaji lebih lanjut lagi, yang akan ditarik sebagai kesimpulan, yang mengeluarkan hipotesis dan state of the art-nya. Sambungan-sambungan ini dipilih untuk memenuhi daur ulang botol plastik secara ergonominya. Jadi satu botol plastik itu harus habis gitu. Dan jadi material apa saja nih dalam konstruksi sambungan bambu. Dari kajian pustaka bab 2 ini akan keluar sebuah hipotesis dan state of the art-nya. Hipotesisnya ini berasumsi bahwa yang pertama adalah kuat dan tahan lama, kedua adalah memberikan sifat mekanis yang memadai juga, ketiga estetis dan bertektonika, keempat itu menahan beban secara efektif, sementara tetap mempertahankan kekuatan dan kekokohan struktur secara keseluruhan. Lalu yang kelima, mengurangi limbah plastik yang terbuang. Yang keenam itu memberikan solusi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Kedudukan penelitian ini akan berfokus pada lingkup teknologi sambungan bambu. Yang pertama lebih komprehensif dari segi keberlanjutannya, dan yang kedua ini olahan limbah plastik ini berpotensi untuk menjadi bahan substitusi konektor struktur dan konstruksi bangunan bambu. Lalu kita masuk ke bab 3, metodologi. Saya akan sedikit menerangkan bagaimana kerangka metodologi dalam penelitian ini. Saya membaginya antara input, proses, output, dan bertahap secara bertahap. Dan sudah dibagi per bulan juga. Jadi tahap pertama itu review literatur, kajian pustaka, prosesnya analisis teks, dan outputnya SBOT penelitian serta rumusan strategi penelitian. Lalu yang tahap 2, inputnya itu adalah studi lapangan dan observasi, prosesnya itu survei dan wawancara, outputnya adalah mendapatkan validasi data dan tawaran kerjasama sebetulnya dalam penelitian ini. Lalu tahap 3-nya, ini perakitan model spesimen dengan masing-masing 5 buah. Jadi 5 buah spesimen untuk full fill join, ada A dan B. Lalu 5 buah spesimen untuk gusset plate join, A dan B juga. Lalu 5 buah spesimen untuk clamp atau lacing joinnya, A dan B juga. Prosesnya ini perakitan dengan memperhatikan variabel-variabel, khususnya variabel kontrol, ada variabel moderator, dan variabel intervening. Dan outputnya itu 30 spesimen yang siap diuji di laboratorium. Lalu tahap 4-nya, 30 spesimen tadi diuji di laboratorium dengan menggunakan UTM untuk mengukur kuat tarik dan gesernya. Hasil yang paling baik dari 3 model sambungan tadi itu coba dikaji lagi untuk melihat secara empiris itu bagaimana kemudahan konstruksinya, lalu efisiensinya, lalu keterjangkauan secara ekonominya, komparasi kekuatan dengan material-material konvensional lainnya, dan sustainability-nya gitu, bagaimana keberlanjutannya. Lalu setelah itu, 3 model spesimen yang sudah dikaji dari pertanyaan pertama dan kedua tadi akan diproses lagi gitu, melalui SketchUp, melalui SAP 2000, atau melalui Octopus, atau melalui Kangaroo, untuk mendapatkan output pengukuran potensi pengembangan, penerapan dan pengurangan limbah, mengukur kekakuan dan ketahanan terhadap gempa dan angin. Ini secara simulasi. Lalu tahap 5, ini hasil dari tahap 4 akan dikaji secara kausalitasnya, analisis kausalitas untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. Lalu masuk ke tahap 6, hasil dari tahap 5 akan diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi. Kita masuk ke desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian true experiment. Ini adalah tabel variabel-variabel yang bisa dilihat lebih detail di lembar proposal. Kita masuk ke alur tahapan penelitian. Ini masih sama seperti
alur kerangka metodologi, ada 3 model desain yang masing-masing itu 2 jenis A dan B tadi, yang berjumlah masing-masing 5. Kita masuk ke variabel eksperimen dalam model uji. Di sini bisa dilihat bahwa ada kategorisasi dalam model uji, lalu variabel dependen, dan variabel kontrol. Lalu kita masuk ke metode pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan datanya itu dengan studi lapangan, wawancara, observasi, maupun kajian literatur. Analisisnya itu uji lab, purwarupa 1:1, lalu analisis kausalitas, SIMAPRO, t-test, dan kajian pustaka maupun menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung. Kita masuk ke sedikit pemaparan tentang jadwal rencana penelitian. Tabel yang sebelah kanan itu adalah tahapan dan alur penelitian. Lalu yang atas itu dibagi per bulan. Dan diharapkan bahwa penelitian ini, tesis ini akan selesai di bulan Februari tahun 2025. Demikian presentasi dari saya, Vincentius Dhyani Santoso. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih Bapak Ibu dosen semua sudah berkenan mendengarkan saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Rahayu.